Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam terhadap kita sehingga kita masih diberikan umur sehat walafiat. Salawat dan salamnya semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz. Dan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid yang telah membimbing atau memberikan waktu untuk saya bisa sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat Allah maupun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu sifat-sifat wajib bagi Allah itu wajib kesempurnaan bagi Sang Khalik. Ketika sifat-sifat Allah yang wajibnya itu namanya juga wajib, maka kesempurnaan Sang Khalik itu dengan sifat-sifatnya Allah. Wajib adanya sifat-sifat Allah itu untuk menyempurnakan adanya atau menyempurnakan terhadap Sang Khalik, yang dimana sifat-sifat yang wajib bagi Allah ini itu tidak bisa diserupai oleh sang makhluknya itu hanya dimiliki oleh Sang Khalik. Maka ini perbedaan antara makhluk dan Sang Khalik. Ketika Sang Khalik memiliki nafsu, maka Sang Pencipta atau Khalik itu tidak bisa disamakan dengan makhluk, karena Sang Khalik itu mempunyai sifat-sifat tersendirinya, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Maka itu yang wajib itu wajib untuk melekat atas adanya Tuhannya itu. Ketika kita mengomongkan atau menyebutkan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu, maka ada 20 yang wajib kita ketahui dari banyaknya sifat-sifat itu. Yang wajib kita ketahui itu cuma 20, yang dimana 20 ini mencakup dari wujud, kidam bako, muhalafatul hawadisi, kiamuhu binafsihi, wahdaniyat kudrat irodat, hayat, ilmu sama, baswat kalam, qadiran murid dan seterusnya. Itu wajib kita ketahui karena Sang Khalik itu memiliki kesempurnaannya tersendiri. Wajib juga ada sifat-sifatnya Allah yang 20 itu, karena kalau tidak ada sifat-sifat Allah yang ini, kemungkinan Allah rusak, Allah fana gitu. Maka adanya sifat-sifat Allah ini itu adalah untuk penyempurnaan dari Sang Khalik itu tersendiri. Perbedaannya makhluk dengan Khalik ya ini dari sifat-sifatnya kita ketahui terlebih dahulu. Kalau ketika kita sudah mengetahui apa sifat-sifat wajib bagi Allah itu, maka dari kita bakal timbul rasa keyakinan kita, rasa kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita tidak bisa yakin terhadap atasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala
kalau kita tidak bisa mengetahui apa itu sifat-sifat Allah. Contoh dalam makhluk sosial, kita menyukai sesuatu, barang sesuatu, atau seseorang sesuatu. Kita tidak bisa disebutkan dengan mencintai kalau kita tidak tahu karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa. Maka begitu pula dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mencintai tanpa mengetahui sifat-sifat Allah tersendiri. Ketika kita suka terhadap seseorang, kita pasti tahu karakternya terlebih dahulu. Tahu orang ini baik, tahu orang ini buruk. Maka bakal timbul rasa cinta kita, rasa suka kita terhadap orang tersebut karena kita mengetahui karakternya. Dari sifat yang 20 ini, Allah wajib memiliki sifat wujud. Karena tidak mungkin Allah memiliki sifat hana, rusak, ataupun tidak wujud. Nah, dari wujud ini kita harus percaya bahwa adanya Allah itu memang sempurna. Lalu bagaimana kita mempercayainya? Maka jawabannya surat Al-An'am ayat 1, bahwa di sana dikatakan alhamdulillahilladzi khalaqa ja'ala as-samawati dhulumati wan nur. Maka di sana dikatakan kurang lebih seperti ini. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya. Maka patut kita yakin terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala itu, ya adanya alam semesta ini. Tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak mudah untuk sekaligus percaya. Ada tahapan-tahapannya, proses-prosesnya untuk percaya ataupun yakin terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti tadi dalam surat Al-An'am ayat 1 dikatakan bahwa Allah itu telah menciptakan langit dan bumi dengan seisi-isinya. Nah, kita patut percaya kepada Allah karena adanya alam semesta ini. Itu sifat wujud dari yang wajib kita ketahui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, yaitu sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat mustahil ini adalah sifat yang lawan kata dari wajib yang tadi. Ketika Allah memiliki wujud, sifat wujud, maka mustahil Allah ada, tidak ada. Ketika Allah kidam, maka mustahil Allah kudus, Allah baru, Allah mustahil. Nah, dari sini kita bisa menyebutkan bahwa sifat-sifat Allah itu banyak sekali yang wajib kita ketahui, dari yang wajibnya, dari yang jaiznya, dari yang mustahilnya juga. Nah, ketika tadi menjelaskan tentang sifat Allah yang wajib, maka sekarang ada sifat Allah yang mustahilnya. Seperti tadi Adam hudus panah. Ketika Allah wujud, mustahil Allah Adam. Mustahil ini adalah kebalikannya dari sifat wajib. Adam hudus panah, masalah lil hawadis, itu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sifat jaiz ini adalah fi'lu kulli mumkin,
mumkinin. Jadi sifat jaiz ini sifat yang Allah kehendaki. Setiap perkara Allah kehendaki. Allah wajib ataupun berkehendak untuk melakukan suatu apapun. Misalkan Allah menciptakan, pasti Allah mematikan. Allah membuat kebebasan berbuat dan tidak berbuat juga. Itu kehendaknya itu mutlak atas kehendaknya Allah sendiri. Karena Allah itu kan ketika berkehendak, kun fayakun, jadilah gitu. Maka ketika Allah menyebut kun fayakun, jadilah, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Begitupun sebaliknya, Allah ketika ingin mematikan atas ciptaannya, misalnya ketika menciptakan makhluk lalu ingin mematikan makhluknya itu, maka kun fayakun, Allah mematikan juga gitu. Allah mematikan juga. Maka sifat jaiz ini adalah sifat bagi Allah juga, sifat yang ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sifat mustahil bagi makhluknya. Karena ini adalah satu-satunya sifat yang wajib adanya terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sang raja dari segala raja. Kalau raja itu adalah kehendaknya sendiri. Ketika Allah ingin menciptakan, ya kun fayakun, jadilah gitu. Ketika Allah ingin mematikan, ya Allah tinggal menyebutkan, matilah gitu. Maka kehendaknya sendiri itu tidak bisa dirubah oleh siapapun gitu. Ketika Allah berkehendak ini, ya ini gitu. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa sifat jaiz ini adalah sifat yang wajib ada gitu, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan ataupun Allah itu adalah sang merajai. Kalau sudah bilang sang merajai, maka kehendak apapun pasti peraturannya menuju pada sang raja tersebut. Ketika Allah berkehendak, maka kita patut mensyukuri atau menikmati atas kehendaknya Allah tersendiri itu. Maka itu disebut jaiz. Jaiz itu adalah kehendak Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan atau berbuat inikah, maka Allah pun yang menghancurkan. Maka di sini dengan sifat-sifatnya Allah, maka kita bisa membedakan antara khaliq dan makhluk, dari yang wajib, mustahil maupun yang jaiz. Ketika ada yang wajib, maka ada juga lawan dari wajibnya. Biar apa? Biar kita tahu bahwa sang khaliq itu tidak sama atau tidak bisa diserupai oleh sang makhluk. Dari sifat mustahil ini wajib juga untuk kita ketahui dan terletak juga atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang wajib itu ada 20, maka yang mustahilnya juga pun gitu. Nah, ketika kita mengomongkan sesuatu yang mustahil, sifat mustahil bagi Allah itu adalah lawan dari sang wajibnya itu tersendiri. Tadi dikatakan kalau ketika ada hidam, Allah wujud, maka mustahil gitu. Allah itu Adam tidak wujud, tidak ada Allah. Karena kita yakin bahwa Allah itu ada. Yakinnya itu seperti apa? Yakin adanya Allah, ya adanya alam semesta ini. Bahwa dalam surat Al-An'am juga dikatakan kan, Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan seisinya.
Nah, dari sini kita wajib mengetahui atau meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah wujud, mustahil Allah ada gitu. Allah tidak ada, mustahil. Karena dalam sifat Allah itu kesempurnaannya Sang Khalik itu wajib kita ketahui, maupun sang mustahilnya itu bagi Allah itu wajib juga kita ketahui. Agar apa? Agar kita bisa membedakan antara makhluk dengan Sang Khalik itu. Kemudian dari penjelasan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan saya lanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang dimana ini adalah pertanyaan yang subhat. Ketika jawaban dari saya boleh untuk teman-teman semua maupun dari manapun, kalangan manapun manusia, dari umat manusia yang beda pendapat dengan saya, boleh untuk mengkoreksi, membuka lebar suatu tanggapan yang saya berikan pada penjelasan tersebut, karena ini masih mencakup pelajaran yang saya belum kuasai sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan atau mempunyai dua pertanyaan, yang dimana pertanyaan ini adalah pertanyaan subhat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pertanyaan ini satu adalah, ada gak sih Allah itu? Kemudian ada yang kedua, mengapa sih Allah membuat atau menciptakan sesuatu yang jahat kepada kita ini? Itu adalah pertanyaannya dari saya. Yang satu adalah pertanyaannya, ada gak sih Allah itu? Kemudian yang kedua adalah, mengapa Allah menciptakan sesuatu hal yang jahat? Nah, dari sini saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan ini sendiri. Boleh untuk menanggapi bila saya banyak kekurangan ataupun salah atau berbeda pendapat, boleh lebar menanggapi semua teman-teman. Nah, dari sini, ada gak sih Allah itu? Menurut saya Allah ada. Kenapa disebut ada? Ya karena kita tahu sifat-sifat Allah. Kita tahu sifat-sifat Allah yang 20, yang mustahil, yang jaiznya juga pun gitu. Kita tahu. Walaupun kita tidak paham betul gitu atas sifat-sifat Allah itu, tapi kita yakin bahwa adanya Allah itu ada gitu. Bahkan kita yakin adanya Allah itu dalam surat Al-An'am yang tadi saya katakan juga, ayat 1, bahwa di sana mengatakan bahwa Allah itu wajib kita ketahui karena adanya alam semesta ini. Karena kalau tidak ada alam semesta, siapa yang menciptakan ini terkecuali Allah sendiri gitu. Karena Al-Quran itu kalamullah gitu, kalam-kalam Allah. Allah sendiri yang ngomong. Bahwa dalam surat Al-An'am, Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan seisinya gitu. Ya, kita wajib imani, kita wajib yakini bahwa adanya Allah itu tersendiri. Karena kalau kita tidak meyakini atas adanya Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita pun tidak percaya gitu, atas adanya alam semesta ini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau tidak percaya, kita di dunia ini nggak percaya kepada siapa gitu?
pada hukumkah? Tidak bisa kita percaya kepada hukum, karena hukum pun dibuat oleh sang penciptanya. Kalau ada yang menciptakan hukum, berarti ada subjek gitu, ada objek yang kita ketahui, yang kita wajib ketahui. Siapa sih yang menciptakan hukum ini? Nah kan gitu. Ketika kita menanyakan tentang hukum, siapakah yang membuat peraturan? Maka jawabannya ya Allah gitu. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Ya Allah gitu. Kalau kita percaya kepada alam semesta ini, maka kita wajib percaya juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan seisi-isinya dari segala aspek gitu. Seisi-isinya pun dari segala aspek alam semestanya gitu. Isi-isinya ya termasuk manusia kan, itu masih isinya, isi alam semesta ini. Manusia, hukum, dasar hukum, bumi, langit, laut, kan itu percaya oleh akal gitu. Maka kita pun harus percaya dan yakin pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu adalah mengapa sih Allah gitu menciptakan sesuatu hal yang buruk, yang jahat gitu bagi kita. Ini pandangan Islam terhadap Allah menciptakan sesuatu hal yang buruk gitu. Sebenarnya itu pandangan kita hanya pandangan kita gitu. Buruknya itu hanya pandangan kita. Karena dibalik itu gitu, dibalik buruknya itu pasti ada hikmahnya gitu. Kan tadi saya jelaskan juga dalam sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah kehendak Allah gitu. Kehendak Allah baik maupun buruk yang dimiliki oleh Allah. Ketika Allah menciptakan sesuatu gitu, maka Allah pasti mematikan juga. Nah, mengapa Allah menciptakan hal yang jahat? Itu jahat itu menurut pandangan kita, belum tentu pandangan Allah gimana. Karena di balik setiap perkara, setiap perbuatan, setiap tindakan Allah yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya semuanya juga. Ketika Allah menciptakan hal yang buruk, hal yang jahat, menurut kita belum tentu menurut Allah baik, belum tentu menurut Allah buruk. Karena bisa jadi Allah tuh ingin menuntun hambanya gitu, menuntun hambanya ke jalan yang lebih baik dengan cara proses yang agak rumit gitu, untuk meningkatkan kesabarannya, meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan rasa syukurnya, meningkatkan ibadahnya gitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa gitu menyebut buruk, menciptakan Allah itu menciptakan hal yang buruk atau yang jahat. Emang itu buruk pandangan kita, tapi belum tentu gitu Allah menciptakan hal yang buruk itu belum tentu buruk bagi kita. Karena setiap Allah menciptakan hal yang buruk, hal yang jahat, pasti itu ada hikmahnya. Ketika kita diuji, ketika kita ingin ditingkatkan kesabarannya, ditingkatkan ketakwaannya, ditingkatkan ibadahnya, kualitas mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan berjalan dengan mulus gitu. Pasti ada proses yang harus kita lalui gitu. Harus ada proses yang kita jalani dulu. Agar apa? Agar kita itu tidak dengan seenaknya. Agar kita itu bertahap untuk menjalankan prosesnya itu. Ketika kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadahnya, maka proses-prosesnya itulah yang harus kita lewati.
ketika sudah melewati prosesnya maka akan timbullah hasil dan maksud yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu Allah itu mau memberikan seperti apa kepada kita. Maka Allah pun berkata, aku memberikan ujian terhadap hambanya, memberikan ujian terhadap hambanya itu tidaklah hambanya itu mampu gitu. Hambanya itu mampu, pasti mampu gitu. Allah memberikan ujian terhadap hambanya itu, si hambanya itu pasti mampu gitu. Allah tahu mampu seberat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tahu mampu, dia itu mampu menjalaninya, maka Allah memberikanlah kepada kita ujian yang berat. Hanya kitalah yang mampu, mungkin orang lain tidak mampu, maka diberikan kepada kita. Maka penjelasan dari saya sebegitu. Ketika Allah mengapa Allah menciptakan hal yang buruk, maka jawabannya itu tidak semua yang Allah berikan kepada kita buruk. Maka di sana itu pasti ada hikmah yang kita belum ketahui. Mungkinkah hikmahnya itu sangat besarlah gitu bagi kita. Yang penting kita itu bisa menjalani atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itunya gitu. Kita itu dilatih untuk bersabar, bertawakal, bersyukur agar kualitas ibadah kita meningkat gitu. Itu penjelasan dari saya. Kemudian dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala maupun yang mustahil dan jaiznya itu wajib adanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil juga itu ada terhadap makhluk. Karena ini sifat bagi Allah itu untuk membedakan suatu makhluk dengan Sang Khalik, untuk meningkatkan keyakinan juga gitu. Mengetahui atas sifat-sifatnya Allah itu adalah tujuannya itu adalah meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengetahui apa sifat-sifatnya. Tadi saya contohkan juga dalam makhluk sosial, implementasinya juga ketika kita mencintai seseorang tidak bisa disebut mencintai gitu kalau kita tidak mengetahui karakternya itu seseorang yang kita sukai itu. Tidak bisa kita sukai, tidak bisa kita sebut suka gitu kalau kita tidak tahu karakter orang tersendirinya itu, orang tersebutnya. Maka di sana kita harus tahu dulu apa karakternya, apa yang membuat kita suka itu, karakter baiknya kah, karakter buruknya kah, kan gitu. Maka di sana ketika kita tahu karakter seseorang, maka akan timbulnya itu ada dua kemungkinan. Ada timbul sukakah gitu kan, menyukaikah. Kemungkinan ada kedua, timbul rasa jelek gitu, timbul rasa jelek. Tapi itu dalam aspek sosial. Ketika kita menyebutkannya dengan sifat-sifat Allah, keyakinan terhadap Allah, maka kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah yang 20, yang mustahil, yang jaiznya juga gitu. Kita tidak bisa yakin terhadap Allah kalau tidak tahu sifat-sifatnya Allah itu. Maka ketika tahu sifat-sifatnya Allah, maka akan merasa tumbuh rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala karena tahu sifat-sifatnya Allah itu. Ketika kita sudah beriman, maka akan timbullah rasa-rasa seperti takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, terus kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang berkeyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu bakal bermunculan gitu. Ketika kita mengetahui sifatnya Allah, maka kita muncullah rasa keyakinan, rasa keimanan kita. Ketika kita beriman terhadap Allah, maka muncullah rasa bertawakal, bersyukur, rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu takut atas apa larangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala larang gitu. Maka kita bakal ketika kita sudah muncul rasa takut, maka kualitas ibadah pun akan unggul gitu, kalau akan naik gitu dengan sendirinya, karena kita dilandasi dengan mengetahuinya sifat-sifat Allah, kemudian beriman terhadap Allah, maka kemudian muncullah rasa takut terhadap Allah gitu. Terus kemudian kalau udah rasa takut, maka apapun larangannya pasti dijauhin kan, maka secara otomatis dia akan berbuat dengan kebaikan gitu, kebaikan, maka otomatis juga nilai ibadahnya itu akan semakin bertambah maupun naik gitu. Nah, itu pun kesimpulan dari saya atas penjelasan yang dari sifat-sifatnya Allah gitu, sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz juga gitu. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin kurang pas gitu, kurang tepat ataupun banyak kurangnya, boleh kok untuk semua rekan-rekan, teman-teman gitu untuk menanggapi atau menambahkan gitu sebuah jawabannya itu. Karena saya juga makhluk sosial gitu, makhluk yang diciptakan dengan serba kekurangan gitu, maka pantas juga saya gitu belum paham betul atas apa jawaban yang saya buat dan saya jawab juga. Maka dari sini saya diperkenankan gitu untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua, khususnya gitu kelas A, kelas ilmu tafsir kelas A, teman-teman semua boleh menanggapi atas pertanyaan-pertanyaan saya tadi dan jawaban-jawaban saya tadi. Mungkin penjelasan saya dicukupkan. Bila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Kekurangannya karena saya juga tidak luput dari kesalahan gitu. Untuk itu saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak mengampu ilmu mata kuliah ilmu hadis. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menjelaskan gitu, sedikit tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang tepat atau yang kurang pas, mohon dimaafkan gitu. Selebihnya mohon dimaafkan juga gitu atas kelebihan saya berbicara gitu, karena saya pun kurang paham betul, tidak sempurna untuk bisa paham terhadap sifat-sifatnya Allah, karena saya juga masih belajar gitu. Maka dari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.